Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya? Semoga kita selalu sehat selama masa pandemi ini, tidak sampai terkena virus COVID-19. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, coba siapkan dulu alat tulis kalian, buku dan pulpen kalian untuk mencatat materi yang kalian anggap penting yang akan Ustazah sampaikan kali ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis tulang penyusun rangka manusia, kemudian fungsi rangka, struktur tulang, dan juga jenis-jenis sendi. Kalau misalkan kalian mungkin sudah lupa, boleh dibuka lagi catatannya supaya kalian ingat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar yang sama, hanya saja tujuannya yang berbeda. Kali ini kita akan lebih membahas tentang otot, gangguan gerak, gangguan pada sistem gerak, upaya menjaga kesehatan sistem gerak, dan nanti sebagai tugas kalian harus membuat peta konsep. Nah, mari kita mulai materinya. Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau kalian mendengar kata otot? Apakah seperti ini? Nah, seperti ini, ada atlet binaraga mengangkat beban yang badannya jadi kekar seperti ini, besar, berbeda dengan orang yang normal. Nah, mungkin yang ada di pikiran kalian adalah orang-orang yang seperti ini. Tetapi otot yang akan kita bahas kali ini adalah otot yang ada pada setiap manusia yang belum diberikan latihan beban seperti atlet binaraga. Nah, otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau nanti mengkerut dan juga relaksasi atau mengendur. Nah, pada saat berkontraksi, ototnya ini akan memendek atau tadi disebutkan mengerut. Sebaliknya, saat relaksasi, otot itu akan memanjang, mengendur. Nah, apa sih fungsinya otot? Fungsi otot itu adalah yang pertama sebagai alat gerak aktif. Kemarin tulang itu fungsinya sebagai alat gerak pasif. Nah, yang menggerakkan tulang itu adalah otot. Makanya otot disebut sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, mempertahankan postur tubuh. Karena otot itu menempel pada tulang, akhirnya tulangnya bisa menjadi lebih tegak, postur tubuh kita lebih terjaga. Yang ketiga, menstabilkan sendi-sendi di tubuh. Yang keempat, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme tubuh. Karena menghasilkan panas, maka akan mempertahankan suhu tubuh. Nah, itu tadi ada 5 fungsi atau manfaat dari otot dalam tubuh kita. Lalu, berdasarkan strukturnya, otot terbagi menjadi 3 macam. Ada otot polos, otot lurik atau otot rangka, kemudian yang terakhir ada otot jantung. Mari kita bahas satu persatu tentang otot berdasarkan strukturnya. Yang pertama adalah otot polos. Ciri-cirinya berbentuk gelendong, kedua ujungnya meruncing, memiliki satu inti sel berada di bagian tengah. Nah, coba perhatikan gambarnya berikut ini. Yang gambar di atas ini adalah gambar ilustrasi yang digambarkan oleh ilmuwan. Sedangkan yang ada di bawah ini adalah gambar otot polos
berdasarkan pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, jika kalian perhatikan, bentuknya ini kan meruncing di kedua ujungnya, mirip seperti mata, kemudian memiliki inti di bagian tengah. Nah, otot polos ini bergerak di luar kesadaran atau dia tidak sadar, tanpa kita suruh sudah bisa bergerak sendiri. Otot polos bereaksi lambat dan tidak mudah lelah. Contohnya, dia terdapat di dalam organ dalam tubuh, dinding usus, dinding pembuluh darah, ada lambung. Contohnya, misalkan, kalau tadi disebutkan bahwa otot polos itu bergerak di luar kesadaran, kita makan, organ usus kita, lambung kita akan tetap melakukan kontraksi, meremas-remas, meskipun nanti di dalam lambung itu sudah tidak ada makanan. Kita tidak bisa menyuruh lambung untuk berhenti meremas isi lambung itu, meskipun nanti isinya jadi cairan. Makanya nanti kita mungkin kalau misalnya kita terlambat makan, perut kita akan sakit. Nah, seperti itu karena kita tidak bisa mengontrol otot polos. Itu ya. Kita lanjutkan. Yang kedua ada otot lurik atau biasa kita sebut sebagai otot rangka. Cirinya berbentuk silindris, panjang, dan memiliki pola gelap terang. Memiliki banyak inti sel terletak di tepi. Kita perhatikan gambarnya. Jika di ini ilustrasinya yang digambarkan, kemudian yang di sebelah bawah ini merupakan gambar otot lurik menggunakan mikroskop. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada pola gelap terang, gelap terang, gelap terang seperti ini. Itulah yang menyebabkan kenapa otot ini disebut sebagai otot lurik. Kemudian banyak intinya banyak di tepi. Intinya ada banyak, posisinya di tepi, bukan di tengah seperti tadi yang otot polos, berbeda dengan otot polos. Nah, namanya disebut sebagai otot rangka atau otot lurik karena dia berada di organ-organ gerak, organ gerak kita. Dia bekerja di bawah kesadaran atau sadar. Kita bisa atur, mau menggerakkan, misalkan kita mau menggerakkan tangan, kita mau menggerakkan kaki, itu bisa kita atur. Nah, itu otot yang bekerja adalah otot lurik atau otot rangka. Reaksinya cepat dan mudah lelah. Itulah kenapa kalau misalkan kita olahraga kayak gitu, kita jadi cepat lelah, kita jadi cepat pegal-pegal. Nah, karena otot lurik tadi reaksinya cepat dan mudah lelah. Terdapat di alat gerak lengan, kaki, perut, dan di rangka tubuh yang lain yang bisa kita gerakkan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Lanjut, yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung ini otot yang istimewa karena dia bentuknya seperti otot lurik atau otot rangka, silindris, panjang, memiliki pola gelap terang, tetapi inti selnya terletak di tengah. Inti sel yang terletak di tengah tadi punya otot polos. Coba diperhatikan yang di atas ini ilustrasi, yang di bawah merupakan hasil pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, otot jantung ini bergerak di luar kesadaran atau tidak sadar. Kita tidak mungkin bisa mengontrol kerja otot di jantung kita. Misalkan jantung berhenti dulu, kita nggak usah berdetak, kan nggak mungkin. Nah, itulah kenapa otot jantung itu otot yang bekerja di luar kesadaran. Kontraksinya kuat dan berirama. Karena itu kita bisa mengukur berapa denyut jantung kita.
berapa kontraksi yang dilakukan oleh jantung kita per menit atau per detiknya berapa. Nah, karena namanya saja otot jantung, berarti letaknya juga hanya ada di jantung. Nggak mungkin otot jantung tapi adanya di usus. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi itu berdasarkan strukturnya, sekarang berdasarkan cara kerjanya. Menurut cara kerjanya, otot itu ada dua jenis, otot sinergis dan otot antagonis. Mari kita bahas satu persatu. Otot sinergis dulu ya. Otot sinergis. Nah, coba perhatikan ilustrasinya ini. Ada gerakan seperti ini. Otot sinergis itu adalah otot yang bekerja sama secara searah. Maksudnya secara searah itu adalah kalau satu otot berkontraksi, maka otot yang lainnya ikut kontraksi. Begitu juga sebaliknya, kalau relaksasi, maka dia akan relaksasi juga otot yang lainnya. Contoh, ada otot-otot antar tulang rusuk saat bernafas. Coba perhatikan, yang bagian merah ini adalah ototnya. Kalau dia menggembungkan dada, bagian rusuknya itu mengembang, maka bagian otot yang merah ini juga akan berkontraksi atau tertarik. Sedangkan kalau kita menghembuskan nafas, ketika dada kita menjadi turun, tidak mengembang, maka otot-ototnya ini juga akan mengendur, berelaksasi. Lalu yang kedua, contoh yang kedua adalah gerak otot saat menengadahkan telapak tangan, dihadapkan ke atas, atau itu gerakan yang bernama supinasi, dan saat menelungkupkan telapak tangan, atau nanti nama gerakannya adalah pronasi. Lanjut, tentang otot antagonis. Perhatikan lagi ilustrasinya. Nah, ilustrasinya bisa kalian perhatikan. Ada dua jenis kegiatan yang ada di sini. Otot antagonis itu adalah berarti lawannya yang sinergis. Kalau sinergis sama, kerjasama. Kalau antagonis berlawanan. Jika satu otot berkontraksi, maka otot yang lain ikut relaksasi. Jadi berbeda. Coba perhatikan yang ilustrasi pertama. Saat yang bagian atas ini menggembung, maka yang bagian bawah dia akan menipis. Nah, ini kan berbeda gerakannya antara yang menggembung dengan yang menipis. Ini yang di atas ini namanya bicep, yang bagian bawah namanya tricep. Ini ada di tulang lengan atas. Contohnya, nah tadi otot bicep dan tricep saat melakukan fleksi atau membengkokkan tangan dan meluruskan lengan, ekstensi, meluruskan. Atau gerak otot saat mendekati tubuh ini dari lurus didekatkan tubuh, itu adduksi. Saat menjauhi namanya abduksi. Jadi beda antara adduksi dan abduksi. Jelas sampai di sini? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Jika belum paham, kalian bisa memutar kembali video ini, atau kalau setelah memutar video ini kalian masih belum paham, silahkan nanti langsung tanyakan kepada Ustazah. Nah, untuk pertemuan kali ini, tugas kalian hanya ada satu, yaitu membuat peta konsep tentang gangguan dan penyakit pada sistem gerak manusia, serta upaya pencegahannya. Nah, sebagai bahan acuan kalian bisa menggunakan buku siswa IPA, itu halaman 39 sampai halaman 43, atau menggunakan handout yang kemarin Ustazah bagikan di pertemuan yang lalu, di halaman 20 sampai halaman 25, atau kalian bisa mencari di internet. Ya, paham? Nah, peta konsepnya ini cukup berisi dua macam saja. Yang pertama, nama gangguannya itu apa, kemudian nanti penyebabnya apa. Yang kedua adalah
upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Maksudnya upaya menjaga kesehatan sistem gerak ya. Jadi kita menjaga sistem gerak kita dengan seperti apa. Nah, kalau kalian masih bingung peta konsep itu seperti apa, peta konsep itu yang seperti ini. Ada inti atau judulnya ada di tengah, kemudian nanti diberikan tanda panah keluar penjelasannya. Nanti misalkan di sini berarti penyakit atau gangguan pada sistem gerak manusia, kemudian nanti disebutkan penyakitnya apa satu-satu. Jelas? Nah, peta konsepnya ini harus ditulis tangan, tidak boleh print out, tidak boleh hasil copy paste di Microsoft Word. Jadi tidak boleh dikerjakan menggunakan WPS. Harus ditulis di kertas, kemudian nanti hasilnya harus kalian upload di GCR. Tahu di Google Classroom ya. Nah, peta konsepnya ini dikumpulkan maksimal hari ini pukul 16 atau pukul 4 sore. Nah, kalau nanti ada yang terkendala teknis, jelas silahkan nanti dibicarakan kepada ustazah supaya nanti bisa ustazah beri tanda supaya tidak dianggap terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan. Boleh menggunakan Japri, boleh juga nanti tanya langsung di grup atau menggunakan kolom komentar di GCR. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.